Selamat siang teman-teman sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial yaitu cara melakukan pelaporan pajak SPT tahunan secara online melalui DJP online. Dimana di video kali ini saya ingin memberikan tutorial buat teman-teman yang bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan di atas 60 juta rupiah, yang mana tentunya nanti akan menggunakan e-form yang akan di-download melalui DJP online yang masuk ke email kita. Kemudian kita bisa isikan datanya secara offline, lalu kita bisa upload kembali ke DJP online atau kirim ke DJP online, atau kita juga langsung mengisikannya secara online. Sangat mudah sekali mengisinya. Dua hal yang harus kita pegang yaitu pertama adalah bukti potong dari bagian payroll ataupun accounting. Seperti terlihat dalam video, ini adalah contoh bukti potong yang nanti kita jadikan sebagai dasar pelaporan, di mana bagian atasnya ada nomor bukti potong, kemudian ada data wajib pajak atau karyawan yang bersangkutan, kemudian di bagian bawah ada data penghasilan kita dalam setahun untuk tahun buku tahun pajak 2022. Di sini ada PTKP-nya, kemudian ada penghasilan kena pajak dalam setahun, kemudian jumlah yang sudah dibayarkan atau dipotong oleh bagian pemotong atau bendahara payroll ataupun accounting ataupun manajer dalam perusahaan. Hal yang kedua yaitu bukti pembayaran atau pelunasan pajaknya atau SSP, yang di dalamnya ada nomor NTPN yang nantinya kita akan gunakan dalam laporan menggunakan e-form. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung menuju situs DJP online untuk mulai membuat proses pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2022. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman sahabat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa hidupkan juga tombol loncengnya agar tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya tentunya. Oke, seperti biasa untuk bisa masuk ke DJP online, maka di bagian atas kita masukkan nomor NPWP dengan benar, kemudian password atau kata sandi dengan benar juga, jangan sampai lupa. Kemudian kode keamanan yang sudah diberikan, lalu login. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah identitas NPWP kita. Kemudian kita klik lapor. Selanjutnya kita bisa mengunduh e-form, tinggal klik di bagian menu e-form. Nah, pertama kita akan diarahkan ke bagian laporan yang sudah kita lakukan, yaitu di tahun 2021 yang terakhir, yaitu SPT 1770S dalam bentuk e-form. Oh ya, perlu diingatkan bahwa untuk bisa membaca e-form yang nanti kita unduh, maka harus terlebih dahulu diinstal yang namanya Adobe PDF Reader. Untuk caranya sudah banyak sekali di YouTube maupun di Google. Silakan bisa teman-teman download di Google untuk cara install
Adobe PDF Reader-nya itu minimal Windows-nya adalah Windows 10. Oke, langsung kita klik buat SPT untuk pembuatan SPT tahun 2022. Nah, di sini kita harus jawab apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Menjalankan usaha ini biasanya kalau kita punya usaha sendiri. Pekerjaan bebas contohnya itu adalah dokter. Oke, karena ini adalah kita adalah pekerja swasta, karyawan swasta, kita klik tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, klik tidak saja. Kemudian di bagian bawahnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena saya lebih, berarti klik tidak. Maka di sini kita akan disuruh mengunduh yang namanya formulir 1770S. Kita klik EPOM. Nah, ini sudah ada tahun pajaknya 2022, kemudian status SPT normal karena baru pertama kali, bukan pembetulan. Kalau misalnya ada kesalahan, bisa lakukan pembetulan. Oke, selanjutnya karena kita ingin mengunduh EPOM-nya, silahkan pilih media pengiriman tokennya melalui email. Nanti dikirim lewat email kita yang sudah kita daftarkan. Selanjutnya, untuk mengetahui cara-cara pengisiannya bisa lihat di halaman info PDF, tetapi kita kirim permintaan saja agar cepat untuk mendapatkan formulir EPOM yang nanti kita isikan datanya. Oke, klik kirim permintaan, maka sukses. Oh ya teman-teman, kita bisa buka data ini, formulir EPOM ini menggunakan klik kanan, kemudian kita harus buka menggunakan Acrobat DC agar bisa mengisi datanya yang sudah tersetting. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia data yang harus kita isikan. Ini tahun pajak 2022 sudah benar. Kemudian di bagian bawah ada data harta yang kita miliki di tahun sebelumnya. Jika ada perubahan, ada pengurangan atau penambahan, silahkan ditambahkan, klik tanda tambah atau hapus. Tapi kalau tidak ada, silahkan klik lanjut selanjutnya. Kita cek terlebih dulu kalau memang benar-benar tidak ada perubahan. Oke, kita lihat di bagian bawah, yaitu bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini saya tambahkan anak saya yang belum bekerja, masih pengangguran. Oke, setelah tambah data susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, setelah diisi, maka kita bisa langsung ke bagian selanjutnya. Di bagian atas ada tombol selanjutnya, kita klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika ada penghasilan selain menerima gaji dari perusahaan, jika
jika ada penghasilan dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, silahkan diisi misalnya bunga, royalti, sewa, ataupun penghasilan lainnya bisa diisi di sini. Nah, di bagian yang ada merahnya ini kita harus isi, karena kalau tidak kita tidak bisa masuk ke bagian selanjutnya. Di sini isikan nama pemotong pajaknya, yaitu sesuai dengan bukti potong di bagian bawahnya. Pemotongnya yaitu bendahara ataupun pimpinan perusahaan. NPWP pemotong harus dimasukkan juga sesuai dengan bukti potong di bagian bawah dengan benar. Kemudian nomor bukti potongnya kita masukkan 1.1.12.22. Ya, sesuai dengan nomor bukti potong. Kemudian tanggal pemungutannya silakan pakai di nomor NTPN-nya saat dibayarkan lunas. Di sini dibayar tanggal 10 Januari 2023. Kemudian jenis pajaknya ini adalah PPh 21. Kemudian PPh yang dipungut ataupun dipotong isikan sesuai dengan jumlah yang dipotong di bagian paling bawah. Nah, ini sudah. Jika sudah benar, silakan klik selanjutnya. Nah, ini masih ada merah yang perlu harus diisi, yaitu nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, setelah formulir e-form ini diisi dengan benar, semua bagian merahnya sudah terisi. Jadi kita tinggal selanjutnya klik selesai. Maka kita akan bisa mengunggah file PDF, yaitu form 1721A1-nya di sini. Setelah itu baru kita bisa kirimkan kode verifikasi yang sudah dikirim lewat email kita. Lalu klik submit. Jika sudah klik submit, maka akan berhasil terkirim. Maka bukti pelaporan SPT tahunan secara elektronik juga akan terkirim ke email kita. Dan selanjutnya saya akan buka bukti pelaporan secara online SPT tahunan PPh 21 untuk tahun pajak 2022 di email. Oke, selanjutnya saya akan melihat bukti penyampaian atau pelaporan SPT tahunan PPh pribadi saya lewat email.
Nah, ini di bagian atas sudah ada dari Direktorat Jenderal Pajak, bukti penerimaan elektronik. Kita klik. Nah, inilah bukti pelaporan kita secara elektronik untuk PPh 21 SPT tahunannya. Untuk formulir 1770S, yaitu untuk karyawan swasta dengan penghasilan di atas 60 juta rupiah, yang mana statusnya adalah nihil karena sudah dipotong oleh bendaharawan perusahaan. Oke, sekian dulu tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat, dan jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan kalau bisa di-share juga ke teman-teman. Terima kasih.